Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Muhammad Hasbiel Gifari dengan NIM 245730142 dari kelas ICB. Di sini saya akan menjelaskan apa itu VCS, Version Control System, apa itu Git, dan bagaimana penerapan Git. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini saya akan membuat project baru dulu ya di CMD. Sini, nah ini. Di sini teman-teman bisa membuat sesuai kebutuhan teman-teman. Ini adalah nama project saya ya, pengaduan admin. Kita enter saja ya. Lalu kita tunggu sampai project ini setelah berhasil dibuat. Nah, di sini untuk instalasi project atau untuk membuat project baru sudah selesai ya. Nah, sebelum saya mempraktekkannya, saya mungkin di sini akan menjelaskan dulu ya apa itu VCS dan apa itu Git ya. VCS ini adalah singkatan ya teman-teman, yaitu dari Version Control System. Nah, apa sih VCS itu? VCS ini adalah merupakan sistem untuk mencatat setiap perubahan yang dilakukan pada kode program dari waktu ke waktu. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman merubah riwayat teman-teman di codingan teman-teman itu, teman-teman dengan memakai VCS itu, teman-teman bisa tahu apa yang teman-teman rubah dan apa yang teman-teman rubah dan apa yang teman-teman hapus begitu ya. Nah, jadi dengan ada VCS ini akan sangat-sangat berguna sekali ya teman-teman. Dan lalu VCS ini terbagi menjadi 3 ya, yaitu ada local VCS, ada distribute VCS, dan ada centralized VCS. Nah, local VCS ini yaitu database yang local VCS ini yaitu database yang hanya ada di desktop teman-teman sendiri ya. Jadi dia tidak terhubung ke database manapun. Nah, kelemahannya di sini adalah ketika teman-teman ingin pindah desktop, nah teman-teman harus mengambil lagi file teman-teman itu di desktop yang teman-teman buat di sebelumnya, begitu. Nah, dan lalu yang kedua ini ada centralized VCS. Setelah VCS ini kita bergantung kepada satu database tunggal. Jadi misalnya nih teman-teman mungkin ada 3 orang ya. Nah, tiga orang ini menyimpan semua datanya di satu database. Kelemahannya di sini adalah ketika database ini rusak, hancur atau bagaimana, semua data-data yang teman masukkan ke database ini akan hilang begitu saja. Gitu. Lalu yang terakhir ada distribute VCS. Distribute VCS ini yang pertama itu user atau kita menyimpan database di lokal. Lalu setelah kita menyimpan di lokal, kita akan menyimpan database di server begitu. Nah, ini sangat-sangat menguntungkan sekali ya. Sangat berguna sekali lah begitu. Lalu anggota tim lain juga bisa mengakses database yang kita buat, begitu. Lalu yang terakhir ada Git. Nah, apa sih Git ini? Git ini nih sama seperti VCS tadi yang saya terangkan tadi, tetapi di sini Git ini adalah salah satu VCS yang sangat-sangat populer dan ini dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 2005. Dan ini sangat populer hingga saat ini. Bagaimana cara bekerja Git? Yang pertama itu teman-teman membuat project dulu nih tadi di CMD kan yang setelah saya tunjukkan. Project tadi itu masuk ke working directory. Setelah masuk ke working directory, kita akan mengetik dulu git add untuk masuk ke staging area. Staging area ini adalah tempat penyimpanan file yang kita sudah ubah tadi di working directory. Jadi dari project folder kita ke working directory. Di working directory ini kita akan mengedit filenya, lalu kita akan masukkan dia ke staging add. Dengan cara apa? Dengan cara mengetikkan
git add titik. Nah, ketika sudah masuk ke staging area, kita harus mengkomitnya untuk bisa melihat apa saja perubahan-perubahan yang kita buat ya. Nah, jadi begitu untuk penjelasan untuk Git ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan atau menerapkan bagaimana cara penggunaan Git ya. Jadi di sini pertama kita akan masuk ke VS Code dulu. Nah, di sini saya akan memilih folder yang saya buat tadi, project yang saya buat tadi ya. Ini open for. Mungkin kita close dulu mungkin ya. Close all. Nah, ini juga close all bisa. Oke, kita jalankan folder. Nah, di sini, sini apanya ya? Project saya tadi, saya folder. Nah, sudah selesai ya pengaduan admin. Yang pertama dulu, sebelum saya menyalakan Git, mungkin saya akan mengecek dulu di database-nya. Di env ya. Di env. Nah, di sini saya akan masukkan dulu supaya tidak terjadi error ya, seperti pertemuan sebelumnya. Nah, sudah ya. Kita masuk dulu ke terminal Nah, di sini teman-teman mungkin harus mendownload Git-nya terlebih dahulu. Teman-teman bisa cari di browser, ketikkan saja download Git. Di sini saya sudah mendownload Git ya. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Di sini kita klik terminal, new terminal. Tunggu dulu. Nah, kita dulu ketik git min version. Nah, ketika sudah tampil ini berarti Git sudah berhasil terinstall ya teman-teman. Nah, lalu kita akan menginisialisasi Git-nya dulu, yaitu mengetikkan git init, enter. Nah, setelah ini kita enter kan. Setelah itu kita akan mengeceknya dengan coding sedikit status. Nah, di sini, nah, on branch master berarti posisi sekarang kita berada di master dan kita belum melakukan commit sama sekali. Dan file-file yang merah ini kita belum melakukan repository file-file ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengkomitskan dan akan merepositori file-file ini ya. Dan kita akan memasukkannya ke staging area ya. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa dari sini teman-teman bisa mengecek bahwa folder Git yang teman-teman inisialisasi tadi sudah masuk ke folder teman-teman di folder di file explorer. Di sini Git-nya itu hidden ya teman-teman. Kita akan menampilkannya dari view, show, hidden items. Nah, nih Git sudah terinisialisasi dan juga sudah berpindah di file explorer. Namun dia ini dia ini hidden karena formatnya itu yaitu dot di depannya atau titik di depannya ya. Selanjutnya kita akan memasukkan dulu ke staging area ya. Dengan perintah git add git add enter. Nah, oke sudah masuk. Kita akan ngeceknya lagi. Ini mungkin teman-teman harus sering-sering mengecek git status ini untuk mengecek apakah file sudah terinisialisasi atau file sudah masuk ke staging area. Teman-teman akan sering-sering menggunakan git status ini. Enter.
Nah, ketika sudah hijau begini, maka file ini sudah masuk ke staging area. Ini bisa teman-teman batalkan dengan cara git reset. Nah, begini. Teman-teman bisa enterkan saya. Namun kasus saya di sini saya tidak ingin meresetnya ya. Maka teman-teman mungkin jika ingin mereset atau mengeluarkan ini dari staging area, mungkin teman-teman bisa menggunakan git reset ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi identitas kita ya. Itu membuat git config min local user dot mail. Salah, username dulu mungkin. Mail ini nanti user name. Oke, lanjut lagi, kita sama ya, ininya cuman bedanya kita melanjutkan user email. Ini username, ini kita lanjutkan user email, kita tambahkan email kita. Bentar. Nah, kita coba cek dulu ya. Kita git bin list. Baik, tadi ada sedikit kesalahan ya. Ternyata tidak git list, git config. Saya kurang menambahkan config di sini. Git config min list. Nah, ketika sudah seperti ini, kita akan memasukkan file-file tadi ke dalam repository ya, karena telah masuk ke staging area. Di sini kita akan jalankan dulu perintahnya, yaitu git commit min m first commit oke, udah. Mungkin oke, sudah. Baik, mungkin saya tadi ada salah ya, harusnya tidak begitu. Jadi saya git commit min m ketik 2 first commit. Nah, enterkan saya. Baik, di sini mungkin username saya belum saya apakan, makanya dia bingung dan dia memerintahkan di sini please tell me who you are. Dia perlu tahu siapa saya ya. Saya melakukan lagi git config local username. Mungkin user ini local config username bukan hasbi. Bentar. Kita lakukan lagi git config. Dan mungkin kita untuk yang emailnya. Oke. teku.si@mahasiswa.pcr.ac.id ini. Oke. Lalu mungkin di username juga salah ya, tidak saya petik Oke. Nah, ini kita akan coba lakukan git commit ya. Git commit
min m first commit. Mungkin di sini sudah selesai untuk mengkomitkannya. Dan ini panjang kan ya? Kita bisa memendekkannya sebenarnya. Baik, di sini mungkin commit sudah berhasil ya. Kita akan mengeceknya lagi git status. Baik, ketika sudah jalan perintah seperti ini, kita akan lanjut lagi ke git log untuk melihat riwayat commit yang sudah kita lakukan tadi ya. Nah, sudah ya, head master. Saat ini kita berada di head, yaitu pada file master. Riwayat ini juga kita bisa, kan ini panjang kan ya, kita bisa memendekkannya dengan git one line, git log min one line, git log min one line. Oke. Enter. Nah, jadi ringkas ya. Ini kita lakukan apakah ID yang kita commit sudah sesuai. Di sini ID saya Hasbi dengan emailnya itu teku24si mahasiswa VCR ACID. Untuk berita git log ini ya teman-teman. Di sini head ini sedang ada di master atau sedang menunjuk ke master, yang artinya kita sedang commit di file, kita sedang ada di commit yang terbaru ya. Kita bisa coba kembali ke first commit. Caranya itu ke first commit yang di sini memiliki ID ini ya teman-teman. Nah, cara itu kita git checkout, yaitu git checkout spasi. Nah, ini kita salin ID-nya. Enter. Head now is at first commit. Kita sedang berada di sini, tidak di master lagi, tapi di ID-nya kita sekarang berada ya. Untuk kembali lagi ke master, kita cukup sama seperti tadi git checkout, ditanya kita tambahkan lagi master, switch to branch master. Nah, kita sudah berada di master lagi sekarang. Jadi begitu untuk git ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang progress project saya ya. Jadi di sini saya membuat project yaitu pengaduan saya di bagian admin. Nah, di bagian pertama di root saya menggunakan ingin menunjukkan di sini saya menggunakan /home controller dan index. Jadi ketika saya menggunakan saya buka project saya dan saya buka /home, maka dia akan menampilkan yang saya buat ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke controller saya ya. Di sini saya membuat passing data, yang di mana pertama itu saya membuat total warga, pengaduan baru, terus dalam proses judul 1, judul 2, judul 3, nama-nama warga,
dan tanggal-tanggal kapan warga itu mengadu begitu ya. Dan saya sudah menyiapkan juga untuk view-nya. Nah, di sini ini adalah passing data yang saya gunakan tadi ya, teman-teman. Di sini judul, namanya dan tanggal kapan dia mengadu. Dan ini adalah status untuk pengaduan warga, yaitu menunggu, diproses, dan selesai. Di sini saya menggunakan passing data juga ya di ketiga list ini. Sekarang kita akan lihat untuk tampilannya, view-nya. Nah, ini adalah tampilan saya ya, dashboard admin. Jadi di sini kita bisa melihat total warga, pengaduan baru dalam proses. Dan ini ketiga ini dan juga yang ini menggunakan passing data ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu untuk penjelasan saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.